Jadi di luar dari tahapan, memang Sosparmas lebih sibuk di situ gitu. Bagaimana melakukan pendidikan pemilih dan partisipasi agar lebih meningkat. Mungkin seperti itu ya tupoksi. Luar biasa, teman kabupaten kota rasa provinsi mungkin begitu ya, Iya. Pak Gugum ya. Untuk Kabupaten Bogor memang spesial. Dapilnya pun sendiri Pak Septi. Hai teman pemilih, apa kabar? Welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Kembali bersama saya, Septian Dwi Haryanto. Senang sekali saya bisa kembali menyapa teman pemilih. Dan kali ini kita berbincang dengan Bapak Gumilar Darmadi. Tangan dulu. Oke, selamat datang di podcast KPU Corner, Course News Review Kabupaten Bogor. Terima kasih sudah hadir, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Pak Gumilar Darmadi ini yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bogor, dan beliau adalah menjabat di Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukmas, begitu. Boleh tahu Pak, lahir di mana sih Pak sebenarnya, Pak? Untuk lahir saya di Bogor sebenarnya. Oh, lahir di Bogor. Jadi asli orang Bogor gitu ya? Iya. Oke. Teman pemilih yang penasaran profil pendidikannya Pak Gumilar Darmadi, sebentar saya akan tanyakan. Pak Gumilar Darmadi, ini pendidikan dari mulai TK sampai dengan kuliah ini bisa tolong diceritakan, Pak Gum, silakan. Ya, singkatnya mungkin dari TK sampai SMA saya memang ngambil sekolah di Bogor. Ya, pada saat S1 saya memang mengambil kuliah di Jogja di UII ya, Universitas Islam Indonesia. Ngambilnya Economics International Programnya. Terus pada saat bekerja ini saya lanjut gitu di S2-nya di Pakuan ya, ngambil manajemennya. Seperti itu sih. Jadi Universitas Islam Indonesia UII ya. UII. Lanjut di S2 Pakuan. Jadi ini orang Bogor yang punya lulusan dari S2 Pakuan. Nah, Pak Gugum, boleh tahu nggak sih, teman pemilih juga menanyakan, ini Pak Gumilar atau yang kita sapa dengan Pak Gugum ini sudah berapa lama Pak menjabat menjadi Kasubag Teknis Penyelenggara di KPU Kabupaten Bogor? Iya, kalau untuk jadi Kasubag saya mulai di 2017-2018 ya, pas pilkada kemarin. 2018. Jadi di situ dimulainya sudah hampir berapa tahun nih sekarang berarti? 18 ke 22 ya. Hampir 4 tahunan lebih ya. 4 tahunan jadi Kasubag. Sebelumnya juga saya pertama ditugaskan memang ditaruhnya di Indramayu 2009. Terus pindah ke Kabupaten 2012 dan jadi Kasubag 2017-18. Seperti itu. Oke, jadi punya pengalaman bekerja di Indramayu Pak Gugum ya? Iya, luar biasa. Jadi dari KPU Indramayu kemudian dilanjutkan di KPU Kabupaten Bogor dan menjadi Kasubag Teknis. Dan teman pemilih tupoksi di KPU Kabupaten Bogor ini sebagai Kasubag Teknis itu apa sih? Ya, kalau sesuai dengan namanya ya, tugas pokok dan fungsi di Tekmas Ya. yaitu Teknis dan Hukmas ya. Kita memang terdiri dari 2 divisi ya kalau secara komisioner ya. Ada divisi teknisnya sendiri dan divisi Sosparmas. Nah, kalau untuk teknis memang itu lebih ke teknis kepemiluan secara tupoksinya. Jadi bagaimana teknis-teknis kepemiluan, tahapan-tahapan kepemiluan itu memang banyak dikerjakan di teknis. Sedangkan Sosparmas lebih ke partisipasi masyarakatnya dan sosialisasinya gitu. Selain itu juga kita ada pendidikan pemilih. Jadi di luar dari tahapan memang Sosparmas lebih sibuk di situ gitu. Bagaimana melakukan pendidikan pemilih dan partisipasi agar lebih meningkat. Mungkin seperti itu ya tupoksi. Luar biasa teman pemilih. Jadi berbicara tadi terkait dengan tupoksi, ini luar biasa teman pemilih. Jadi tadi adalah teknis kepemiluan, berarti mungkin ujung tombak atau panglimanya sebuah tahapan pemilu begitu. Begitu mungkin Pak Gugum ya, bagaimana itu teknisnya diatur dengan sistem bagaimana cara peserta pemilu itu mengikuti tahapan, lalu bagaimana jumlah itu jadi suara yang konversi menjadi kursi, itu kan luar biasa. Itu semua di teknis Pak Gugum ya. Iya. Termasuk sosialisasi ke masyarakat itu. Iya. Luar biasa ini. Jadi dari semua tupoksi tadi
yang ingin saya tanyakan, mungkin teman pemilih juga ingin tahu, ada kebanggaan nggak Pak Gugum? Iya, untuk satu sisi di Kabupaten Bogor ini kebanggaan kita memang karena pemilih yang besar ya. Jadi Kabupaten Bogor ini hampir setara dengan provinsi ke-11 ya kalau nggak salah ya, dengan pemilih hampir 3 juta, sedangkan SDM kita hanya sebatas ya 12 atau 13 orang lah secara PNS-nya. Jadi kebanggaannya ya kita bisa menyelesaikan tahapan itu dengan SDM yang seadanya, dan ya bagaimana memaksimalkan SDM yang ada. Ya saya cukup bangga ya, alhamdulillah dari 2013 sampai saat kemarin 18 dan terakhir 19 itu bisa terselesaikan gitu kan, dengan walaupun dengan kondisi yang berbagai macam rupa, tapi kebanggaan yang saya dapat ya alhamdulillah semua terlaksana dengan selesai gitu dengan baik. Betul ini luar biasa, dan belum ada ini kabupaten kota rasa provinsi mungkin begitu ya. Iya, Pak Gugum ya. Untuk Kabupaten Bogor memang spesial. Dapilnya pun sendiri Pak Septi. Bisa ya. Dia dapil Kabupaten Bogor ini untuk menyebut 9 kursi ya. Iya. Bagaimana sih Pak suka duka atau kesan-kesannya ini menjabat ya tadi dari 2018 kan berarti sudah pemilu bupati, gubernur, lalu sudah ke pileg dan pilpres, sampai kita nanti menghadapi di pemilu 2024 nanti. Ini suka dukanya dan kesan-kesannya tadi selain yang disampaikan, mungkin ada tambahan lagi? Ya kalau untuk sukanya ya memang suatu tantangan ya bagi saya sih. Jadi terutama di teknis dan hukmas gitu kan. Selama ini saya ditempatkan di teknis dan hukmas dari 2012 saya pertama masuk ke sini gitu. Di teknis ini memang lumayan krusial banget, kita harus tahu peraturan, maksud dan tujuannya, dan itu harus sesuai dengan peraturan yang tertulis gitu kan. Dan tingkat kerawanannya juga tinggi gitu kan. Apalagi teknis ini nanti berhubungan dengan penghitung dan rekapitulasi, itu adalah hasil pemilu terakhir. Gitu. Jadi mungkin di situ ya sukanya saya alhamdulillah semua bisa terselesaikan gitu kan, berjalan lancar. Ya dukanya mungkin memang karena kemampuan SDM kita yang hanya sebatas segitu ya, tapi ya kita selalu bisa saling teamwork, itu juga menjadi suatu kebanggaan juga, bagaimana saling menutupi dan saling melengkapi, mungkin seperti itu ya. Jadi ya yang diharapkan sih teamwork tetap berjalan dan saling melengkapinya tetap bisa berjalan ya. Dari baik itu kekurangan maupun kelebihannya bisa saling menutupi. Oke, jadi saling kekurangan dan kelebihan itu bisa saling menutupi ya. Iya. Jadi artinya ada semacam pengisian gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kurang ditutupi dengan yang lebih juga maupun bisa saling. Dan tadi adalah sebelum kita tutup, kita sudah berbicara asal usul profil pendidikan teman pemilih, jabatan, tupoksi, pekerjaannya, terus kebanggaannya, kesan-kesan segala macam ini semua sudah diutarakan oleh Pak Gumilar Darmadi. Yang ingin saya tanyakan adalah dari kesibukan bekerja tadi, adakah hobi lain Pak Gugum yang bisa informasikan ke teman pemilih begitu? Saat ini misalkan Pak Gugum apa yang digeluti saat di luar tahapan begitu. Baik, silakan Pak Gugum. Oh ya. Ya kalau posisi sekarang sih sebenarnya hobi saya sebenarnya olahraga ya. Tapi kebetulan olahraga mungkin waktunya sekarang agak susah. Jadi sekarang lagi demen ini memang miara cupang. Teman pemilih yang hobi cupang tadi tuh. Hobi cupang mangga kita konsultasi bareng-bareng. Jadi ada cupang apa nih? Saya juga penasaran, teman pemilih juga penasaran. Hobinya ikan, cupang. Ya sebenarnya hobi itu lebih ke memelihara binatang ya. Sebenarnya dari dulu juga saya suka miara gitu kan. Ya kebetulan sekarang lagi senengnya ke arah ikan. Ya kalau cupang tuh kalau saya ngeliat lebih ke eksotisnya aja sih. Jadi hias ya, bukan cupang adu bukan ya? Cupang hias. Jadi saya seneng ngeliat bentuknya, warnanya yang eksotis gitu mungkin. Jadi sebagai bahan refreshing aja sih itu sebenarnya. Luar biasa. Jadi ini teman pemilih, Pak Gugum ini memelihara sekarang saat ini adalah ikan cupang yang lebih kepada eksotis berarti hias. Dan ini juga teman pemilih menanyakan, cupangnya ini cupang jenis apa Pak Gugum? Ini cupang yang modelnya itu
lokal, skala lokal gitu, atau memang impor. Ya. Nah, di mana nih letaknya nih? Jadi gini, kalau teman pemilih punya hobi, datang ke KPU Kabupaten Bogor, temui Pak Gugum, tanyakan soal cupang, langsung saja ke Pak Gugum ya. Gitu. Sih, sebenarnya saya masih belajar semuanya. Masih belajar. Ya, jadi wah kalau untuk cupang kan eksotisme gitu kan, yang ahli mungkin yang ikut-ikut kontes ya. Kalau saya sih lebih penghobi aja, karena demen ngelihatnya, karena suka gitu. Ya kalau untuk jenis cupang sebenarnya sekarang udah banyak, berkembangnya udah sangat berkembang gitu ya, dibandingin dulu yang memang hanya cupang adu gitu kan. Sekarang karena cupang eksotis jadi ya variasinya lebih banyak lagi gitu. Oh iya. Kalau untuk lokal sama interlokal sih itu selera lah ya, kembali ke selera. Kalau ada juga yang senangnya lebih ke lokal, itu mangga, itu mah. Tapi itu perawatannya nggak susah Pak Gugum. Maintenance gampang sih sebenarnya. Saya milih juga karena nggak terlalu ribet ya. Cupang itu lumayan kuat, tahan banting, jadi nggak terlalu ribet. Baik, berarti setelah ini saya akan berguru, akan belajar lebih dalam soal ikan cupang hias yang teman-teman pemilih juga ingin belajar bersama, silakan. Kita datang ke KPU Kabupaten Bogor temui Pak Gugum. Nah, kembali lagi kita masalah ke pekerjaan Pak Gugum nih. Persiapan untuk menghadapi 2024. Nah, ini kan kurang lebih 2 tahun kurang lah ya. Ini dari KPU Kabupaten Bogor khususnya di Subag Teknis dan Humas, ada seperti apa ya, selain persiapan begitu, adakah treatment yang dilakukan saat ini untuk menghadapi pemilu 2024 nanti? Ya pastinya kalau secara teknis, di teknis ini kan kita mengarsipkan ya. Jadi data-data pemilu yang sebelumnya kalau bisa segera dikumpulkan gitu kan, dirapikan, karena kedepannya kita akan menjelang database baru lagi gitu kan. Jadi data pemilu yang sebelumnya segera diarsipkan. Terus juga kita pelajari juga kira-kira ada perkembangan apa kayak sekarang, tahapan gitu kan. Tahapan di 22 ini kan kemungkinan juga ada 2 jenis tahapan ya yang pasti berjalan gitu, di verifikasi sama di pencalonan kemungkinannya. Walaupun secara tahapannya belum ya, KPU-nya. Jadi masih dibahas, tapi tanggal hari H-nya sudah ditentukan 14 Februari 2024. Nah, itu untuk tahapan pemilunya, sedangkan pemilihannya juga nanti masih belum ya kemungkinan tanggalnya. Betul. Terus juga kalau di Sosparmas sendiri ya kita berjalan kontinu terus kalau untuk Sosparmas, karena di situ ada pendidikan pemilih. Nah, untuk saat ini yang berjalan adalah program yang memang dari KPRI juga, tapi kita kembangkan sendiri, itu DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, di situ kita juga berusaha mengkaderisasi ya orang-orang di desa, terutama di desa gitu, lingkup-lingkupnya. Jadi bagaimana desa itu bisa berpartisipasi secara aktif gitu kan. Makanya kita bentuk DP3 ini dengan sistem TOT ya, Training of Trainer. Jadi bagaimana ada kader-kader yang terbentuk di desa gitu dan peduli terhadap pemilu. Oke. Itu penjelasan yang luar biasa dari seorang Kasubag Teknis dan penyelenggara pemilu. Waduh, saya sendiri kalau udah berbicara masalah pemilu tentu udah sangat berpengalaman Pak Gumilan terkait dengan teknis dan humas. Nah, quote yang membangun semangat kerja di Kabupaten Bogor ini apa sih, Pak? Ya, Gumilan, kalau silakan. quote ya. Quote. Sebenarnya quote kantor kita kan better ya. Nah, itu Ya, betul. better itu kalau saya filosofiskan sebenarnya berusaha menjadi lebih baik. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Iya, secara bahasa Indonesianya kan better itu sebenarnya berusaha menjadi lebih baik ya. Itu walaupun selangkah demi selangkah itu yang kita lakukan gitu kan. Bagaimana berusaha menjadi lebih baik. Nah, sebagai pelayan publik, jadi quote yang saya tangkap adalah sebagai pelayan publik bagaimana mengusahakan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ini seperti itu. Berarti tidak merasa puas begitu ya Pak Gugum ya. Jadi harus terus lebih baik. Nah, itu mungkin kehidupan memang harus seperti itu. Baik, itu tadi teman pemilih. Demikian obrolan kita dengan Pak Gumilar Darmadi selama 15 menit tadi ya mungkin. Baik teman pemilih, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better untuk kita semua. See you.